Iya. Oke, Mas, mungkin yang pertama tanggapan mengenai acara Juara Bicara ini dan juga sekalian kesibukan yang sedang digeluti saat ini apa? Iya. Jadi saya bersyukur dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya ya buat kali ini Jebret Media ya yang mengadakan acara ini. Jadi acara ini memang penuh tantangan ya, karena mungkin kan orang kan senangnya acara mungkin lebih entertaining atau apa, tapi ini lebih banyak edukasi, motivasi. Jadi itu sangat saya hargai dan memang mungkin yang sangat sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang. Bersyukur juga yang ikut banyak anak-anak muda ya, mahasiswa. Ini jadi satu investasi buat mereka untuk tentunya jadi punya pola pikir atau cara pandang yang lebih baik gitu ya. Saya rasa mungkin itu alasan juga kenapa presentasi saya juga lebih kepada hal tersebut. Oke. Ada aktivitas saya sehari-hari gitu ya. Ya sama juga saya rasa aktivitas saya hubungannya dengan edukasi, terutama dalam hal kesehatan, karena itu memang latar belakang saya. Saya berharap dengan punyanya edukasi sebagai sebuah amunisi bisa menjadi pemahaman itu fondasi daripada kepatuhan atau kedisiplinan orang untuk punya pola hidup yang lebih sehat ya. Sehat bukan sesuatu yang menarik, tapi tanpa sehat istilahnya sesuatu yang menarik dan segalanya itu tidak bisa kita raih gitu ya. Oke. Ya. Body goals buat Mas Adel itu apa sih? Body. Kalau saya karena badan itu hubungannya dengan kegiatan usaha saya atau karir saya. Jadi ya itu memang udah kerjaan saya sehari-hari, yaitu adalah bagaimana mempertahankan komposisi tubuh biar optimal sehingga itu menjadi prasyarat daripada sehat itu sendiri. Jadi kalau dalam body goal-nya adalah mempertahankan organ tubuh supaya tetap sehat, cairan dengan tubuh supaya normal, seimbang, tulang supaya kuat, otot supaya kencang, lemak supaya rendah. Itu dia. Sesuai dengan porsi. Sesuai dengan porsi. Mas Ade, aku mau nanya dong, kan Mas Ade ini salah satu public figure yang memutuskan untuk tinggal di luar Jakarta nih. Jadi kalau ke Jakarta cuma buat kalau ada kerjaan doang, dan ada beberapa public figure juga yang udah kayak gitu tuh. Misalnya ada yang tinggal ke Jogja, ke Bali dan lain-lain. Nah, kalau Mas Ade pribadi alasannya itu apa sih? Saya nggak ada sih alasannya, nggak ada. Kalau menurut saya bukan karena Jakarta yang seperti apa sehingga jadi kita harus tinggalin ya. Jadi kalau ada istilah, kalau orang bilang katanya ya sebenarnya ya, kalau seandainya kita lebih senang di satu tempat dibandingkan dengan tempat lain, atau kita lebih kesel di sini dibandingkan dengan di tempat lain, sebenarnya kadang-kadang kesel itu kan kita yang bawa gitu ya. Jadi dimanapun kita berada itu biasanya keselnya akan ikut gitu, karena yang ngeselin itu sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita ya gitu ya. Saya pindah ke Bandung bukan karena saya kecewa dengan Jakarta gitu. Saya juga masih warga Jakarta, DKI, saya juga kan atlet DKI juga sama ya. Jadi di DKI nggak ada masalah sih, cuma memang kebetulan peluang saya untuk membuat sebuah sarana fasilitas olahraga waktu itu di Bandung hadir, dan itu membutuhkan atensi saya, makanya saya banyak di Bandung sama banyak di Bali, itu aja sih. Bukan karena Jakartanya tambah bagus sih. Kalau macet lebih bagus lagi sebenarnya, karena semakin macet semakin kita bisa punya waktu untuk bekerja ya, kerjanya di mobil. Oke Mas, mau nanya dong, ada nggak harapan tersendiri buat pemerintah untuk kejuaraan olahraga binaraga untuk reguler gitu, atau mungkin atlet-atlet binaraga di Indonesia ke depannya? Oke. Saya nggak punya harapan apa-apa. Menurut saya ya silakan aja dijalankan aja. Gitu. Kalau menurut saya masalahnya pemerintah itu kadang-kadang kan punya keterbatasannya sendiri ya. Kadang-kadang kalau idealnya kan maunya gini, maunya begitu ya. Tapi kalau saya pikir ya sesuai aja, jalankan aja. Kita juga bisa menjalankan sesuai dengan kita juga. Jadi kita bersyukur ketika pemerintah, ketika negara hadir gitu ya, untuk memberikan kesejahteraan atau fasilitas yang baik kepada si atletnya misalnya ya, kepada masyarakatnya. Tapi kalaupun nggak ada juga ya, tadi kayak saya bilang kan, itu kan kecintaan kita dan pilihan kita ya. Jadi kita jalanin aja, jadikan itu sebagai satu tantangan kalau punya keikhlasan. Tapi kalau nggak punya keikhlasan akhirnya jadi keluhan gitu ya, jadi komplain terus. Ada lagi? Mas Adira, kata-kata sedikit buat orang yang malas olahraga, Mas. Betul. Jadi kata-kata buat yang malas olahraga adalah kita tidak ada kebutuhan untuk menyisir kalau rambutnya bisa mati terus. Kita tidak ada kebutuhan untuk mandi kalau badannya bisa wangi terus.
tidak ada kebutuhan untuk kerja juga. Kalau pas buka kulkas uangnya banyak terus ya gitu. Jadi sama juga nggak ada kebutuhan buat olahraga. Kalau badannya bisa sehat terus, cuma masalahnya badannya nggak bisa sehat kalau nggak olahraga. Ya, gitu. Pas Ya, nggak apa-apa, santai, masih ada boleh. Dulu kan waktu kecil kita dididik untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Itu masih relevan nggak sih di Nggak relevan, iya, nggak relevan. Kenapa? Karena sekarang ini kondisi, apalagi kayak saya di tahun 60-an 70-an sama sekarang di tahun 2020-an itu sangat tidak relevan. Karena kalau dulu obesitas nggak ada, jarang. Penyebab daripada kesakitan dulu adalah karena yang namanya defisiensi, kekurangan kan, pada kurus semua. Bahkan di tahun 80-an bahkan 90-an aja angka obesitas di Indonesia itu mungkin nggak ada 2%, nggak ada kali 1% nanti nggak ada mungkin. Tapi sekarang tiba-tiba kan melonjak kan, karena apa? Karena ulah perilaku kita dalam hal pola makan, juga industri makanan juga ya mungkin ya, sehingga kita makanannya makanan-makanan olahan ya dan sebagainya. Ditambah juga sekarang dengan teknologi bukan membuat kita jadi banyak bergerak, jadi malah kitanya lebih nyantai. Dan yang hebat makanannya yang datang ke kita ya, kalau dulu kitanya mesti cari makanan. Nah jadi mungkin pendekatan kurus supaya biar lebih berisi atau artinya defisiensi tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang hari ini yang terjadi adalah toxicity atau kelebihan gitu ya. Kalau sekarang yang lebih relevan berarti apa Mas? Yang lebih relevan kalau sekarang buat masyarakat di Indonesia adalah satu, pilih yang alami bukan yang olahan. Kedua, jendela makan kita terlalu luas, jadi kita hanya tidak makan pada saat dimana kita memejamkan mata. Selebihnya begitu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu kita makan terus. Jadi 18 jam waktu kita pakai makan. Makanya kenapa jendela makan kita harus kita persempit. Nah kebetulan salah satu ibadah yang kita sering terpapar di bulan Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah itu adalah berpuasa. Nah jadi puasa ternyata memberikan kesehatan tidak hanya secara keimanan tapi juga secara keimanan. Makanya kenapa puasa salah satu proposal saya buat teman-teman, kalau bisa puasa lebih bagus. Kayak hari ini saya sengaja juga ibaratnya karena kebetulan jam 12 suruh ngobrolnya, jadi nanti baru makannya, jendela makannya jadi baru habis sekarang gitu. Jadi itu juga akan membantu jendela makan kita jadi lebih. Selain itu juga kontrol karbohidrat, karena karbo adalah kontribusi terhadap yang namanya penumpukan lemak di badan kita. Nah lemaknya tinggi, representasi daripada berbagai klaim BPJS Kesehatan, hipertensi, gula darah, kolesterol dan sebagainya. Nah, jadi makanya kenapa itu penting. Protein harus menjadi prioritasnya, dan yang terakhir harus bijaksana sama lemak. Ya, maksudnya apa bijaksana sama lemak? Maksudnya jangan makan lemak yang olahan, goreng-gorengan itu. Tapi kita bisa punya sumber-sumber lemak yang baik ya, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari alpukat, bisa dari kelapa, bisa apa ya. Kita variasi itu. Dan yang terakhir, kalau bisa olahraga, bukan cuma olahraga dalam hal pengencangan otot jantung, tapi juga pengencangan otot rangka. Otot rangka itu apa? Mbak habis sholat misalnya plank gitu ke cewek. Mbak habis sholat misalnya duduk bangun berdiri, itu aktivitas-aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Kenapa? Karena dengan mengencangkan otot, tulang kita kuat. Dengan mengencangkan otot, sensitivitas kita terhadap insulin jadi lebih tinggi. Permasalahan daripada klaim BPJS Kesehatan adalah resistensi insulin. Permasalahan yang bagus yang kita dapatkan daripada kita latihan beban adalah sensitivitas insulin kita menjadi lebih meningkat, sehingga akhirnya waktu kita rajin plank setiap kelar sholat, maka si bakso somai kue tiao, nasi putih, nasi goreng cilok, lalu kue-kuean, roti-rotian mie, kerupuk keripik semua yang tadinya akan disimpan di dalam sel lemak, akhirnya si otot bilang, sini saya tarik 80%-nya daripada gula yang beredar, untuk dia bilang sini saya pakai buat otot karena mbak ini, karena mas ini tadi baru habis plank. Jadi itu cara yang sederhana yang bisa dilakukan, tapi teman-teman nggak mau lakuin. Kenapa? Karena teman-teman bilang kalau saya lakuin itu nanti saya seperti Aderai. Jadi sekali lagi saya kasih good news buat teman-teman sekalian. Kalau di sini pada tidak mau berotot, good newsnya adalah hari ini jangan khawatir, otot juga tidak mau sama kita. Jadi otot itu ibarat seperti uang gitu ya, kalau nggak dicari ya dia nggak kita dapatkan. Jadi oleh sebab itu sebenarnya organ di tubuh kita yang paling under apresiasi itu adalah sebenarnya otot. Jadi bukan masalah kebanyakan lemak, overweight, tapi permasalahannya is under muscle. Dan itu yang makanya saya coba buktikan di usia saya muda Manual Pratama ini. Jadi saya mencoba untuk menjaga supaya ototnya tidak kurang, sehingga kalau otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah jadi kalau ototnya melemah, tulangnya lemah, tulang lemah geraknya sedikit.
geraknya sedikit, makanya kadar lemaknya meningkat. Makanya terjadi permasalahan metabolisme yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang memakan biaya begitu besar kalau di Indonesia. Jadi mesti dibalik. Makanya pola hidup sehat akhirnya menjadi prioritas bagi saya untuk saya edukasi kepada masyarakat. Yang mau dengerin boleh, nggak mau dengerin nggak apa-apa. Ada istilah yang mengatakan teacher won't appear when the student not ready. Artinya pembelajaran tidak akan hadir kalau murid belum bersedia belajar. Jadi informasi pengetahuan itu sebenarnya banyak, tapi ketika kita belum siap belajar ya nggak terjadi. Jadi nggak boleh dipaksain. Tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang miskin betapa nikmatnya punya duit banyak. Jadi tidak ada orang yang kaya akan sehat ngotot kepada orang yang miskin akan sehat betapa nikmatnya jauh dari sakit. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.